Hello guys, sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, Santi Karuhan Channel. Selamat menonton! Setiap desak nafasku teriringi doa bangkit jiwaku, citaku dan langkah terpadu lalu tersentak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai perumusan dasar negara oleh pendiri negara. Semenjak BPUPKI berdiri, ada 2 kali persidangan resmi yang dilakukan dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tidak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu yang pertama sidang resmi BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945 ini diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI pertama di Gedung Chuo Sangiin, yang mana pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda di masa penjajahan Belanda, dan kini di gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta, dan masa persidangan dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Masa persidangan BPUPKI pertama yaitu mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sidang tanggal 29 Mei 1945. Mr. Profesor Muhammad Yamin SH berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan sidang kedua pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Sedangkan yang ketiga, sidang tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 dasar ataupun 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sidang resmi yang dilakukan oleh BPUPKI pada dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang mana pada sidang tersebut yang mengemukakan pendapatnya ada 3 orang. Ada Mr. Profesor Muhammad Yamin SH, kemudian Profesor Mr. Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua, jadi sudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan pihak nasionalis dan 4 orang dari kaum keagamaan atau pihak Islam, maka pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang mana pada waktu itu disebut juga sebagai sebuah gentleman agreement
Sebagai Ketua Panitia 9, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI yang berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan latar belakang perubahan sila pertama, menurut Muhammad Hatta, bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau dari Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman, Singo Dimejo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikannya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya rancangan itu diterima untuk dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 1945. Sidangan kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yang mana sidang BPUPKI yang kedua ini agenda yang dilaksanakan yaitu membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewargaan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi dalam panitia-panitia kecil dan panitia-panitia kecil yang terbentuk antara lain panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso, dan panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas mengenai pembentukan panitia kecil di bawahnya yang tugasnya khusus untuk merancang isi Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar ini diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil yang di bawahnya yang beranggotakan 7 orang panitia kecil yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kohar Muzakir, Haji Agus Salim, R. Abikusno Cokro Sujoso, pemuka agama. Itu adalah panitia 9 atau panitia kecil. Nah, panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, diantaranya sebagai berikut. Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya,
Kemudian golongan usul yang mengenai dasar, golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara, golongan usul yang mengenai warga negara, golongan usul yang mengenai daerah, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara, golongan usul yang mengenai pembelaan, dan terakhir adalah golongan usul yang mengenai soal keuangan. Risalah sidang BPUPKI dan PPKI 1995, 88, dan 89. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, dan pada laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu sebagai berikut. Kemudian yang pertama adalah pernyataan tentang Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, itulah tadi di pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai pada BPUPKI, dan juga kita membahas mengenai Panitia 9. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, tugasnya nanti Bapak share di classroom hafalan Panitia 9. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.